Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aftal Bima Raditya Sikanabil dari D3 PJJ Teknik Informatika dengan NRP 3124550. Tugas yang pertama ini untuk yang untuk yang pertama silahkan buat tabel temporary yang membuat tabel dari awal. Jadi nanti kita akan saya sudah sediakan ada temporary tabel yang sudah jadi, nanti saya akan jelaskan. Lalu untuk yang B, tabel hasil query yang mengandung join. Jadi nanti kita akan buat ada dua tabel temporary, yang satunya itu tabel biasa, tabel temporary biasa. Lalu untuk yang B, tabel temporary hasil query yang mengandung join. Jadi nanti agak mirip lah. Oke, kita lakukan tugas yang satu dulu. Kita buka kita melalui dari tools. Di sini untuk yang untuk skop pertama dari sini yang saya blok ini tujuannya untuk bikin temporary tabel ini untuk khusus yang 1A. Kita gunakan perintah create temp table, yaitu membuat temporary table dengan nama dan booking manual. Jadi nanti saya akan membuat seolah-olah kita membuat percobaan kalau ada customer atau ada user yang ingin nonton film lalu masuk ke dalam server. Nah, itu kita bisa buat menggunakan temporary table. Nah, di sini tujuannya untuk mengetahui nama user, judul film, lalu total harganya itu berapa. Kita saya blok, lalu execute script. Ya akan nge-create table-nya. Lalu kita isi dengan data sampling. Kita masukkan menggunakan insert into ke dalam tabel temporary booking manual atau temp booking manual, yang di mana ada nama user, judul film, total harga. Ini kolomnya. Lalu untuk value atau datanya kita isi dengan nama Akira Pratama, yang kedua ada Dewi Lestari, filmnya, judul filmnya ada Inception, lalu judul film yang kedua ada Interstellar, ini hanya contoh. Nah, untuk total harga ini bisa saja Akira Pratama itu beli lebih dari satu tiket, jadi harganya itu besar sekali, 75.000. Begitu pula Dewi Lestari. Oke, kita blok. Ini kita execute script. Oke, insert, sudah insert, query successful. Lalu kita cek isinya menggunakan select bintang from nama tabel. Sudah terlihat di sini jelas IP time-nya ini bersifat unik, jadi tidak akan sama. Untuk nama user, judul film, total harga ini sudah masuk seperti yang kita masukkan. Sekarang coba kita hapus. Ini kan temporary ya. Nah, kalau misal tabel ini dihapus, maksudnya kita tutup sesinya dan save. Nah, ketika kita kembali ke sini, database, lalu kita query tool. Oke, sekarang kita coba select.
di tabel tidak ada karena dia bersifat temporary atau sementara. Jadi ketika sesinya dihapus, dia akan otomatis hilang. Jadi fungsinya hanya untuk mencatat menggunakan data hanya seperti itu. Ini nggak pakai ketik. Kita lanjut untuk yang kedua, yang 2B. Tugasnya adalah tabel hasil dari yang mengandung join. Buktikan bahwa tabel temporary hilang setelah sesi terakhir. Ini untuk A dan B ya. Untuk yang B kita pertama di sini saya bikin tabel time jadwal join yang isinya saya ambil dari gabungan jadwal film sama studio. Jadi langsung kelihatan judul film, studio mana, jam tayang sampai harga tiketnya. Kita buat dengan nama time jadwal join. Untuk garis pertama kita buat temporary tabelnya dan jadwal with time jadwal join as select. Jadi kita bikin tabel sementara atau temporary, lalu namanya itu adalah time jadwal join. Namanya beta, cuman di sini saya pakai time jadwal join. Lalu untuk as itu artinya artinya isi tabel ini bakal langsung diisi dari hasil query di bawahnya. Jadi nggak bikin kolom manual, tapi nyontek struktur dan isi dari query. Dari query waktu selesai, waktu mulai. Lalu untuk bagian selectnya ini, select sampai C titik harga. Nah ini kita F titik judul, S judul underscore film itu artinya ambil kolom judul dari tabel film, tapi dikasih alias judul underscore film supaya lebih jelas. Nah untuk S titik nama studio itu artinya ambil nama studio dari tabel studio. Untuk C titik waktu underscore mulai dan C titik waktu underscore selesai itu ambil jam mulai dan selesai dari tabel jadwal film. Dari tabel jadwal film. Lalu untuk C harga itu sendiri itu artinya ambil harga tiket dari tabel jadwal underscore film. Jadi kolom hasil select ini otomatis jadi kolom di tabel temporary. Nah untuk kita lanjut ke bagian sini ya, jadwal. Berarti mulai dari tabel jadwal film dikasih alias C biar pendek dulu. Jadi C gitu
alias J, jadwal film itu dikasih alias J, jadi nanti nggak usah pakai jadwal film titik jadwal ID, jadi dikasih alias sendiri yaitu J. Nanti dijoinkan yaitu join film add on, ini jadwal film yang ini itu on J film dan seterusnya sampai sini. Artinya hubungkan jadwal dengan filmnya pakai foreign key film ID yang menunjuk ke film.id_film. Lalu untuk yang baris ketiga di sini join studio S, jadi inisialisasi dari studio S, menghubungkan jadwal dengan studionya. C ini jadwal film, S ini film, lalu S ini adalah studio. Artinya setiap baris di jadwal film digabung sama data film dan studio yang sesuai. Nah, untuk selanjutnya kita bisa select atau cek isi tabel temporary-nya. Selanjutnya kita coba buktikan apakah sesi ketika ditutup itu dia akan hilang temporary tabel. Oke, kita buat sampai sini, lalu kita jalankan. Oke, sukses. Sukses kita select. Muncul untuk judul film. Di sini ada Inception, ada Lion King. Lalu untuk nama studionya ada dua, yaitu Studio IMAX dan Studio 1. Lalu untuk waktu mulai, di sini sama dengan yang sudah saya buat. Lalu untuk waktu selesai juga sama, harganya juga sudah ada. Harga per satu tiketnya itu segini. Jadi ketika beli tiket Inception berarti harganya 70.000 per orang, seperti itu. Nah, coba ketika kita akhiri sesi, ini sudah ditutup, lalu kita pakai refresh lagi. Tadi dari tabel pen Oke, ini error karena tabel pen jadwal join itu tidak ada. Untuk tugas yang kedua, di sini buatlah CPU. Terserah, buktikan bahwa CPU akan hilang pada query selanjutnya. Oke, di sini untuk baris pertama kita buat menggunakan with total per user. Total per user pas, artinya kita bikin CPU atau common table expression, nama CPU-nya itu total per user. Jadi ibarat kita bikin tabel sementara yang isinya hasil query di dalam kurung ini. Nah, di dalam kurung ini. Untuk selanjutnya yang select ini dari tabel user, ID user dari tabel user, nama dari tabel user sampai ke select sampai di sini. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kita ambil kolom ID user dan nama dari tabel user, lalu hitung total harga menggunakan sum B titik total harga dari tabel booking. B ini booking,
ini dijumlahkan per user. Untuk total spend yang ini itu kasih alias biar kolom hasil jumlahnya dinamai total spend. Baris ketiga ini ada per user dari data utama namanya itu ada tabel user. Nah, kita singkat menjadi U biar nilainya enggak kepanjangan. Lalu untuk join booking sampai ke user ID ini artinya hubungkan tabel user dengan booking. User syarat join ID user dari tabel user harus dengan dengan user ID di tabel booking. Artinya kita ambil semua booking milik masing-masing user. Nah, untuk Dubai caranya kita pakai sum query harus dikelompokkan per user, jadi tiap user cuma muncul sekali dengan jumlah total pengeluaran mereka. Jadi ketika kita select bintang from total per user yang dimana total spendnya itu lebih dari 100.000, maka dia akan menampilkan data-data orang yang membeli harga tiket yang di atas 100.000. Jadi totalnya. Jadi memfilter hanya tampilkan user yang total pengeluarannya lebih dari 100.000. Nah, kalau semisal Akira Akira siapa nih? Akira itu beli tiket 75.000, cuma belinya itu 3 kali. Nah, itu kan dikali 3, lebih dari 100.000. Maka pengeluaran Akira akan tampil ke dalam message ini nanti, data output atau message. Lupa saya. Langsung aja dipraktekkan. Oke. Nah, kita eksekusi. Nah, ini di sini total spend Akira Pratama. Di sini dia itu total pengeluarannya adalah 150. Tidak ada lagi karena hanya Akira Pratama yang pengeluarannya itu lebih dari 100.000. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk yang situ yang kedua. Coba eh, kita select lagi total per user, data bisa, nggak bisa ya. Tapi untuk yang ketika tanggal situ akan bilang pada garis selanjutnya itu berhasil. Karena di sini kita ketika kita menggunakan select, kita blok. Nah, di sini kan keluar. Nah, ketika kita select lagi tanpa tabel total usernya pakai CPU tanpa pakai CPU, maka query ketika kita memasukkan query selanjutnya kita select from total per user, dia otomatis tidak terdeteksi atau tidak ada. Kita lanjut untuk CPU selanjutnya. Ini kita bikin CPU untuk memfilter jadwal film mahal. Jadi
bakalan mulai dari yang baris pertama with jadwal underscore mahal seperti tadi. Bagian ini adalah eh, yang di dalam kurung with sampai pokoknya ini satu baris ini itu bagian yang mendefinisikan CTA atau Common Table Expression dengan nama jadwal mahal. Dia bisa dianggap kayak bikin tabel sementara berbasis query yang isinya diambil dari hasil join plus filter. Jadi nanti query utama bisa langsung pakai jadwal mahal seolah-olah dia tabel asli. Untuk isi CTA-nya, eh, select sampai sini, sampai 60.000. Eh, dia menentukan kolom apa saja yang mau ditampilkan dalam CTI. Jadi J.ID jadwal itu untuk ID jadwal film, ID dari jadwal film, lalu F titik judul itu judul judul film dari tabel film, S nama studio, nama studio dari tabel studio, dan seterusnya. Untuk yang eh, from jadwal film ini itu tabel utama yang dipakai untuk eh, dipakai jadwal jadwal film itu dikasih alias yaitu J seperti tadi. Lalu dijoinkan film aliasnya itu adalah F, lalu dijoinkan on. Ini menghubungkan setiap jadwal dengan tabel film. Syarat join itu uh, ketika film ID di jadwal, bukan ketika uh, film ID di jadwal harus sama dengan ID film di tabel film. Artinya setiap jadwal ditambahin info filmnya. Lalu untuk join studio ini, join studio itu konsepnya itu sama, join dengan tabel studio. Secara joinnya itu studio ID di jadwal harus sama dengan ID studio di tabel studio. Jadi jadi tiap jadwal dapat tambahan info studionya. Untuk where, nah di sini where J harga di filter cuma ambil jadwal yang harga tiketnya lebih dari 60.000. Kalau ada film dengan harga tiket 50.000 itu nggak ikut masuk ke jadwal mahal. Jadi nanti yang ditampilkan ini adalah filmnya dengan harga yang paling tinggi di atas 60.000, bukan yang tertinggi sih, yang di atas 60.000 nanti akan ditampilkan. Nah, keluar ini seperti ini. Kita select all from tabel, bukan tabel, CPI jadwal mahal. Nah, kita blok sampai bawah, lalu kita jalankan query-nya. Nah, di sini ID jadwal satu untuk judul filmnya yaitu Inception. Nah, nama studionya itu Studio IMAX. Studio IMAX itu 750.000 harganya. 75.000. 75.000 karena eh, film yang nama studionya itu eh, maaf apa itu harga judul film yang harganya di atas 60.000 itu ada Inception dengan nama studio itu IMAX seperti itu. Nah, kalau kita select lagi tanpa menggunakan width, tanpa menggunakan CTA ini, kita masukkan query selanjutnya, kita select. Nah, di sini dia tidak muncul, tidak seperti table. Jika kita menggunakan table, kita harus kalau kita ingin select lagi itu dia bakal
ada, kecuali kalau kita close sesinya, dia itu akan riset lagi, berarti tempat sementara. Nah, kalau si T ini berbeda. Nah, kita harus blok dari width sini sampai ke bawah sini, sampai select. Nah, dia akan menampilkan, nah sama seperti timetable, cuman di sini kalau ketika kalau kita select lagi, select all from jadwal mahal, ini dia nggak mau. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.